Masih bersama Tugas Enteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tugas Enteng. Pernahkah pemirsa berpikir apa hukumnya membawa aplikasi Al-Quran di dalam HP atau tablet atau komputer ke dalam toilet? Padahal kalau membawa mushaf Quran itu hukumnya haram ke dalam toilet. Nah, tentu aplikasi Quran ini belum ada pada zaman Nabi, sehingga permasalahan-permasalahan fikih yang baru seperti ini perlu dijawab dengan cara melakukan istinbat hukum. Istinbat hukum merupakan cara untuk mengeluarkan hukum yang bersifat praktis, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil syara yang rinci baik dari Quran dan hadis. Dengan kata lain, istinbat merupakan metode penerapan hukum atau fatwa berdasarkan nas-nas yang ada. Istinbat hukum dilakukan dengan dua cara, yaitu istinbat ala thoriqi al-lafdiyah atau berdasarkan teks-teks tersurat yang tertulis jelas di dalam Quran, hadis maupun kitab-kitab muktabar. Yang kedua, istinbat ala thoriqi al-ma'nawiyah, berarti kita memaknai apa yang tidak secara jelas tertulis dalam kitab-kitab ataupun Quran hadis. Maka yang mengikuti forum istinbat ini adalah orang-orang terpilih, tidak sembarangan bisa masuk. Ini adalah contoh pelaksanaan istinbat. Istinbat sudah dimulai sejak dahulu kala dan merupakan tradisi pesantren. Dalam forum yang bernama Bahthul Masail. Apa itu Bahthul Masail? Yaitu forum pembahasan berbagai masalah. Tentu yang hadir dalam forum Bahthul Masail ini bukan santri-santri sembarangan. Mereka kebanyakan adalah jago-jago dari pesantren-pesantren. Jadi karena tradisi pesantren ini, NU juga merupakan kultur pesantren, akhirnya didirikanlah sebuah lembaga yang bernama Lembaga Bahthul Masail NU atau LBMNU. Nah, di dalam Lembaga Bahthul Masail NU ini, dia akan mencoba untuk menyelesaikan masalah. Sehingga tujuan didirikannya Lembaga Bahthul Masail NU ini untuk memberikan jawaban hukum secara tepat dan benar, dan memiliki fungsi sebagai forum pembahasan masalah baru, artinya masalah yang belum pernah ada di zaman-zaman sebelumnya. Fungsi yang kedua adalah sebagai forum pembahasan masalah aktual atau yang sedang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, untuk membangun uhwah semua peserta, karena biasanya peserta Bahthul Masail ini dari berbagai sumber atau berbagai daerah. Nah, Lembaga Bahthul Masail ini ada di setiap kepengurusan, baik di nasional maupun sampai di wilayah maupun cabang. Lembaga Bahthul Masail NU ini membahas masalah agama, sosial, ekonomi, budaya, politik. Jadi semua permasalahan bisa masuk ke dalam pembahasan Bahthul Masail NU, tidak hanya masalah agama saja. Dasar hukum pelaksanaan istinbat hukum dalam Lembaga Bahthul Masail NU didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Penjelasan 4 dasar hukum ini ada di slide berikutnya. Keputusan dipertimbangkan dari kitab-kitab muktabar yang sesuai dengan kaidah pemikiran 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Artinya, Lembaga Bahthul Masail NU ini tidak membatasi kitab-kitab yang digunakan, tetapi tentu kitab-kitab ini harus diteliti terlebih dahulu baru dikatakan muktabar. Sehingga Lembaga Bahthul Masail NU ini dari dahulu sampai sekarang efektif memberikan jawaban pada permasalahan umat. Nah, bagaimana cara untuk menetapkan hukum fikih dalam Lembaga Bahthul Masail NU atau dalam forum istinbat? Yang pertama adalah menegaskan masalah. Jelaskan masalah apa yang ingin ditanyakan kepada Bahthul Masail. Nanti mereka biar tidak bingung ya. Yang kedua, para hadirin di Bahthul Masail ini nanti akan mencari rujukan di Al-Quran maupun hadis. Jika di dalam Al-Quran ada, maka hukum yang di dalam Al-Quran akan diambil. Jika tidak ada, maka hukum yang di dalam hadis akan diambil. Jika di dalam kedua rujukan Quran dan hadis ini tidak ditemukan, maka mencari kitab-kitab muktabar yang sesuai dengan prinsip pemikiran 4 madhab fikih. Bila di dalamnya ditemukan satu pendapat, maka otomatis pendapat itu langsung dipakai. Bila ketemu lebih dari satu pendapat, maka dipilihlah satu pendapat yang terbaik. Ya, jika ada lebih dari satu, maka dipilih. Maka ini disebut takrir jamai atau pengakuan secara bersama-sama. Yang keenam, bila tidak ketemu dalilnya di dalam kitab-kitab muktabar, maka
bisa dianalogikan atau diserupakan dengan masalah yang sejenis. Hal ini dinamakan ilhaqul masail, artinya masalah itu disamakan dengan yang sejenis. Tapi bila tidak ada persoalan yang serupa sebelumnya, maka bisa mengambil keputusan secara kolektif atau disebut istinbat jama'i berdasarkan kaidah imam madhab. Sumber hukum dalam pengambilan keputusan dalam bahsul masail atau istinbat yang pertama adalah Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama. Ya, jadi Al-Quran merupakan lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan merupakan ibadah bagi yang membacanya. Contoh hukum fikih yang bisa kita temukan adalah haramnya bangkai, darah dan babi dan segala yang disebutkan di situ ya, di surat Al-Maidah ayat 3. Maka setelah ayat ini turun, sudah jelas hukumnya haram, ya sudah haram. Begitu. Yang kedua, al-hadis. Misalnya dalam Al-Quran ini tidak ditemukan penjelasan tentang masalah yang kita tanyakan hukumnya apa, maka kita merujuk yang kedua pada hadis. Jadi hadis itu segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik merupakan perkataan, qauliyah, perbuatan fi'liyah, dan pengakuan takririyah. Nah, contohnya tata cara sholat. Jadi kalau kita mencari di Quran tata cara sholat itu seperti apa, tidak akan ketemu. Maka kita merujuk pada al-hadis, yaitu sholat yang sesuai dengan Rasulullah lakukan di hadis Bukhari. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, dalam mengimplementasikan cara sholat. Sehingga jangan kaget ya, misalnya ada cara sholat yang tidak bersedekap, cara sholat yang tidak menggunakan kunut, sholat yang tidak menggunakan usoli, itu tidak usah kaget. Ya, itu merupakan cara para imam madhab dalam merepresentasikan hadis tersebut. Yang ketiga adalah ijma. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid di suatu zaman tentang satu permasalahan hukum yang terjadi pada waktu itu. Ya, jadi ijma itu kesepakatan orang banyak, ya, ulama pada zaman itu. Contohnya adzan 2 kali di waktu Jumat ya. Kalau kamu Jumatan adzannya 2 kali, bisa dipastikan itu masjidnya orang NU. Lah kalau adzannya sekali, ya karena pada zaman Nabi itu adzannya cuma sekali, sehingga mereka merujuk pada zaman Nabi. Kok adzannya bisa 2 kali? Karena pada zaman Khalifah Utsman berpikir bahwa umat Islam sudah banyak pada waktu itu, biar kalau waktu adzan tidak terlambat waktu sholat Jumatnya, maka dilakukan 2 kali. Alasannya begitu. Sehingga sahabat-sahabat yang lain dalam hal ini tidak berkomentar, tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Maka ini disebut ijma, ya, kesepakatan. Meskipun diam itu berarti setuju, ijma. Kemudian kias itu menyamakan hukum cabang far kepada asal karena kesamaan ilat. Nah, contohnya pada zaman Nabi belum dikenal yang namanya narkoba. Zaman Nabi itu nggak ada cimeng ya, nggak ada sabu-sabu. Nah, kok bisa dikatakan haram? Karena sebab-sebabnya ya, karena sifat-sifatnya yaitu yang bisa memabukkan, menghilangkan kesadaran. Sama seperti dengan khamr, ya, barang yang memabukkan. Pak lah, kalau cinta bagaimana, kan bisa memabukkan? Halah, kamu kok tanyanya begitu. Oke, itu ya. Jadi sumber hukum Islam yang digunakan dalam menentukan hukum fikih sebuah hal itu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Urutannya begitu. Jadi dalam NU menghukumi sebuah hal itu ya tidak sekenanya. Jadi nggak sembarangan. Setiap orang menghukumi itu haram, itu halal, nggak bisa. Harus orang-orang tertentu dan dengan cara-cara tertentu. Selanjutnya adalah metode bahsul masail. Bahsul masail dilakukan dengan cara satu, qauli, langsung mengutip langsung dari naskah kitab rujukan. Misalnya sebuah hukum sudah ditemukan di Quran, langsung dikutip hukumnya, halal, haram, dan seterusnya. Kalau di Quran nggak ada, di hadis ada, langsung di hadis, ya, dicantumkan di situ. Kalau tidak ada, ya dicari di kitab-kitab. Karena ijma dan qiyas ulama terdahulu itu biasanya tertulis di kitab. Makanya kalau orang NU kitabnya banyak, ya, banyak sekali kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik yang di situ banyak sekali rujukan-rujukan hukum. Nah, kalau ternyata di situ tidak ada, maka menggunakan metode kedua, manhaji. Jadi metode ini menelusuri dan mengikuti metode istinbat hukum madhab 4 ya. Jadi madhab fikih yang diakui Ahlussunnah wal Jamaah itu 4. Nah, di situ diikuti cara-cara berpikirnya, cara-cara untuk mengambil hukumnya, caranya bagaimana. Bisa dengan cara ilhaqi. Ilhaqi itu menganalogikan kasus yang belum ada, dasar hukumnya dengan kasus serupa yang ada dalam kitab ya.
Misalnya tadi hukum narkoba itu kan dengan cara menganalogi, mengumpamakan, menyamakan, itu ilhaqi. Ya berarti masuknya kias ya. Kemudian bisa juga dengan jama'i. Kalau jama'i itu nggak ada ya, di kitab-kitab nggak ada, maka perlu ketetapan secara bersama-sama, namanya jama'i ya, secara kolektif ya. Jadi metodenya ada 4. Qauli langsung mengutip kitab, kalau di situ langsung ditemukan. Manhaji itu kalau nggak ditemukan, bisa dengan manhajinya cara ilhaqi, menganalogikan dengan kasus yang pernah terjadi di masa dahulu dan sekarang terjadi yang agak serupa, maka bisa diambil hukumnya. Kalau sama sekali nggak ditemukan, maka melakukannya dengan cara jama'i, disepakati. Contoh hasil bahsul masail NU ya. Yang pertama adalah hukum melaksanakan sholat dengan APD lengkap. Nah, ini yang terjadi pada masa sekarang ya, karena pandemi. Ya, apa hukumnya? Kan sholat itu kan ada anggota-anggota sholat. Dalam keadaan normal, kalau anggota-anggota sholat ini tidak pas ya, itu kan sholatnya tidak sah. Lah kalau APD itu kan menutupi semua badan, maka bagaimana sholatnya itu sah atau tidak? Lah jawabannya ada di situ. Itu contoh hasil bahsul masail ya. Jadi zaman Nabi kan nggak ada berukut pakai APD, nggak ada. Nah ini yang timbul masalah, maka dijawab dengan bahsul masail. Yang kedua contohnya hukum menjaga jarak jamaah dan soft sholat Jumat dari COVID-19. Nah pada sholat Jumat itu kan jarak softnya diperlebar ya, kemudian jarak antar jamaahnya juga diperlebar 1 meter. Lah hukumnya apa? Sedangkan Nabi itu menganjurkan kita untuk sholatnya softnya itu dirapatkan. Nah bagaimana? Ada di situ. Jadi zaman sekarang agak mudah ya untuk bertanya masalah hukum itu, karena NU sendiri punya website yang paling banyak diakses di Indonesia untuk masalah keagamaan, yaitu nu.or.id. Nah di situ silakan kalian kalau mau bertanya bisa, atau mencari pertanyaan yang mirip denganmu ya bisa, banyak sekali di situ ada. Yang ketiga contohnya, lah ini ya, ini penting nih bagi laki-laki ini ya. Benarkah uang suami milik istri dan uang istri milik istri? Nah, berarti uang suami nggak ada, kan sudah milik istri, iya kan? Bener nggak ya? Kalau kamu penasaran, coba itu bisa dicari ya di Google, atau cari saja di islam.nu.or.id yang bahsul masail ya, menu bahsul masail. Nanti banyak sekali di situ masalah-masalah yang sudah dijawab. Atau kamu bisa bertanya juga, nanti akan dibahas di forum bahsul masail tersendiri. Kalau sudah ada jawabannya langsung dipost di website nu.or.id. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila ada komentar langsung di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya, dan juga semua yang saya jelaskan insya Allah semoga berguna. Salam tugas enteng.